Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Dalam kehidupan manusia, dalam berbagai kurun waktu dan masa, akan terjadi perkembangan yang berbeda. Perkembangan manusia akan membuat manusia menjadi semakin banyak belajar dan berinovasi dalam perkembangan dirinya. Manusia menjadi lebih kreatif dalam berkomunikasi. Salah satu upaya manusia untuk dapat tetap menjalankan aktivitas komunikasi walaupun ruang digital dan komunikasi tetap berjalan dengan efektif. Digitalisasi telah menjadi pengaruh yang sangat luas pada budaya karena munculnya internet sebagai bentuk komunikasi massal dan memperluasnya penggunaan komputer pribadi dan perangkat lain seperti smartphone. Definisi budaya digital. Budaya digital adalah konsep yang mencangkup cara individu dan masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, serta menjalankan hidup sehari-hari. Dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh teknologi digital, budaya ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan perangkat digital lainnya. Budaya digital mencerminkan bagaimana manusia mengadopsi dan menyesuaikan diri dengan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, hiburan, pemerintahan, dan hubungan sosial. Ada pula tujuan budaya digital, yaitu 1. Meningkatkan literasi digital, 2. Membangun kesadaran etika digital, 3. Meningkatkan keamanan digital, 4. Mendorong inovasi dan transformasi digital. Manfaat budaya digital: 1. Mempermudah akses informasi dan penggunaan. Teknologi digital memungkinkan individu untuk mengakses informasi secara cepat dan mudah. Dengan budaya digital yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan literasi digital. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam dunia kerja, budaya digital membantu meningkatkan efisien dengan penggunaan teknologi secara otomatis, kecerdasan buatan AI, dan komunikasi digital. Proses bisnis menjadi lebih mudah dan cepat, dan pekerjaan bisa dilakukan secara fleksibel termasuk jarak jauh. Yang ketiga, penguatan kolaborasi dan komunikasi. Budaya digital kemungkinan individu dengan organisasi untuk mengkomunikasikan tanpa batas geografis melalui media sosial, email, dan aplikasi komunikasi lainnya. Hal ini mempercepat penentukan informasi dan mendukung kerjasama global. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan keamanan digital. Dengan budaya digital yang berkembang, kesadaran akan penting keamanan siber juga meningkat. Masyarakat lebih memahami bagaimana melindungi data pribadi, menghindari ancaman siber, dan menggunakan teknologi secara aman. Ada pula dampak positif dan negatif dari budaya digital, yaitu 1. Akses informasi yang luas. Internet menyediakan akses tak terbatas ke informasi dari seluruh dunia.
Ini mempermudah pembelajaran, penelitian, dan pengembangan diri. Informasi yang cepat dan mudah diakses membuat kita lebih mudah untuk belajar dan mendapatkan informasi. Yang kedua, kemudahan komunikasi. Ini memperkuat hubungan sosial dan memfasilitasi kolaborasi. Komunikasi menjadi efisien dan efektif. Yang ketiga, peningkatan kreativitas. Platform digital menyediakan alat dan ruang untuk berekspresi kreatif dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, video, dan musik. Ini mendorong inovasi dan perkembangan bakat. Dampak negatifnya, negatif dari perkembangan dunia digital adalah penyalahgunaan perkembangan teknologi. Banyak penggunaan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan hal yang jahat seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan untuk aksi pendukung teroris. Dari segi pencurian, sudah banyak hacker yang menggunakan perkembangan teknologi untuk mengambil uang dari rekening orang lain yang tidak dikenal. Adapun dari segi penipuan, sudah banyak orang yang menipu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui internet dan sudah banyak yang menjadi korbannya. Dimensi budaya digital. 1. Innovation atau inovasi, relevansi atau kebiasaan perlakuan organisasi yang mendukung karyawannya untuk melakukan pengambilan resiko dan eksplorasi ide-ide baru. 2. Data driven decision making, pengambilan keputusan dasar data. Merupakan indikator dari mana organisasi menggunakan data dan analisis untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, atau bisa dikatakan bahwa organisasi melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Yang ketiga yaitu collaboration atau kolaborasi. Organisasi menciptakan tim lintas fungsional antar departemen untuk mengoptimalkan keahlian perusahaan yang berorientasi dengan percakapan tujuan organisasi. Yang keempat, open culture, budaya terbuka, merupakan indikator di mana organisasi terbuka dengan kemitraan jaringan eksternal seperti vendor, pihak ketiga, startup, perusahaan maju, atau pelanggan, yang intinya organisasi terbuka dengan dunia luar atau eksternal. Selanjutnya, penguatan karakter individu dalam digitalisasi. Internet saat ini mudah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, tidak terkecuali masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Pasifik. Indonesia merupakan negara yang populasinya muda di antara negara-negara di dunia. Berdasarkan peringkat yang ada, rata-rata penduduk di Indonesia berusia 29,7 tahun. Angka ini di bawah rata-rata dunia yang berusia 30,9 tahun. Tapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan internet dalam benar, sesuai dengan kecakapan yang dilandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus informasi yang datang dapat mempengaruhi pola pikir dalam diri seseorang. Pendidikan berkarakter turut memberikan penanaman nilai-nilai normalisme pada anak-anak,
seperti yang disebutkan dalam Kompas Penanaman Semangat Kebangsaan dan Pemahaman akan Kebinekaan digitalkan oleh di sekolah. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang pertumbuhan budi pekerti. Harapannya selama belajarnya wajib belajar 12 tahun, anak-anak Indonesia tumbuh dengan mental normalisme yang kuat, pendidikan karakter yang tidak hanya diperoleh melalui pendidikan di dalam keluarga dan di sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Etika dalam budaya digital. Menghormati hak cipta, menghindari plagiarisme, berkomunikasi dengan sopan, menjaga privasi orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Tantangan dalam budaya digital. Kesenjangan digital menunjuk pada perbedaan akses, pemahaman, dan partisipasi individu atau kelompok dalam ekosistem digital. Budaya digital bukan hanya tentang memiliki akses ke teknologi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat memanfaatkannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran informasi yang tidak akurat. 1. Misinformasi. Informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat jahat. Contohnya, seseorang membagikan berita hoaks tanpa menyadari bahwa itu palsu. Yang kedua, disinformasi, informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk menipu atau memanipulasi opini publik. Contohnya, propaganda politik atau berita palsu untuk merugikan pihak tertentu. Solusi untuk tantangan digital. 1. Meningkatkan akses internet. Pendidikan membantu siswa dan guru dalam pembelajaran daring serta meningkatkan literasi digital. Kedua, ekonomi dan pekerjaan. Memfasilitasi e-commerce, pekerjaan jarak jauh, dan peluang bisnis digital. Menerapkan regulasi yang jelas. 1. Mencegah penyalahgunaan, menghindari eksploitasi, monopoli, dan tindakan yang merugikan masyarakat. Kedua, menjaga stabilitas dan kepastian hukum, membantu individu dan bisnis beroperasi dengan peraturan yang jelas. Digitalisasi, kebudayaan, dan teknologi informasi komunikasi. Perubahan media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia tidak terlepas dengan perubahan teknologi komunikasi yang ada. Ketika media komunikasi beranjak cepat maju digital, maka praktek budaya kita mau tak mau mengalami perubahan sesungguhnya. Media massa dan budaya tidak terlepaskan. Sebuah budaya memberi masyarakat gagasan tentang cara mendekati keputusan hidup, mulai dari bangun tidur hingga tidur, sekaligus memberi ide tentang semua pembelajaran hidup yang dapat diterima melalui media termasuk media digital. Gagasan masyarakat tentang hidup disampaikan kepada masyarakat luas. Media massa menyajikan ide-ide budaya dalam 3 cara yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama, media membantu kita untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan ide atau kode perilaku
yang dapat diterima dalam masyarakat. Yang kedua, media mempelajari apa dan siapa yang diperhitungkan di dunia kita, serta mengapa mereka begitu penting. Yang ketiga, media menentukan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita dan apa di pikiran orang-orang seperti kita memikirkan orang lain. Memahami perubahan media dan budaya. Ini terkait dengan bagaimana menghargai keberagaman budaya Indonesia saat ditampilkan di ruang digital. Media digital kita makin cepat dan terbuka dalam menampilkan keberagaman budaya yang ada. Semua orang kini bisa berperan menjadi jurnalis, warga yang melaporkan informasi dan mengangkat adat budaya dari Sabang sampai Merauke. Seluruh ekspresi budaya Indonesia layak diapresiasi, termasuk busana adat lelaki suku-suku di Papua dengan konteksnya, maupun busana perempuan dengan menutup tubuh yang mencerminkan kedekatan pada alam. Contohnya, kekayaan ritual budaya lain bisa dilihat dari prosesi penyembelihan binatang untuk upacara pemakaman di Tanah Toraja, yang dikenal sebagai sebutan Rambau Solo. Dalam perspektif budaya, prosesi harus dilihat dengan kejernihan perbedaan tradisi. Jadi bukan dipertentangkan teknik pemotongan hewannya maupun betapa mahalnya biaya upacara tersebut. Penghargaan atas budaya yang berbeda inilah modal utama dalam kompetensi masyarakat memahami perubahan media dan budaya. Pada ruang digital, media sangat berperan kebebasan setiap individu untuk menyajikan budaya di ruang digital tidak terhindarkan, maka dalam ruang digital budaya dapat diapresiasi. Hak-hak digital. Hak-hak digital merupakan isu yang cukup kompleks dalam ranah kewargaan digital. Hak-hak digital tidak pernah bisa dilepaskan dari tanggung jawab, baik hak maupun tanggung jawab. Berbicara mengenai kebebasan sekaligus batas-batas dari kebebasan tersebut. Dalam area budaya digital, hak dan tanggung jawab digital menempati posisi terakhir setelah indikator lainnya dikuasai. Sebelum bergerak lebih jauh, mari kita kenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak-hak digital. Hak-hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan memperluas media digital. Hak digital terdiri dari hak mengakses dan hak berekspresi dan untuk merasa aman. Ragam hak digital. Hak mengakses. Kebebasan mengakses jaminan atas keberagaman bebas dari penyadapan massal internet, seperti ketersediaan konten, bebas menyatakan dan pemantauan tanpa infrastruktur, kepemilikan dan pendapat dan penggunaan landasan hukum, perlindungan kontrol layanan penyediaan internet, dan penggerak atas privasi hingga aman dari internet. Kesenjangan digital, masyarakat sipil, penyelenggara secara daring, kesetaraan akses antar gender, penampisan dan pemblokiran.
Hak untuk berekspresi. Jaminan atas keberagaman bebas dari penyadapan massal internet seperti ketersediaan konten, bebas penyataan dan pemantauan tanpa infrastruktur, kepemilikan dan pendapat, dan penggunaan landasan hukum, perlindungan kontrol layanan penyediaan internet dalam menggerakkan atas privasi hingga aman di internet, kesenjangan digital masyarakat sipil. Hak untuk merasa aman. Bebas dari penyadapan massal internet seperti ketersediaan konten, bebas menyatakan dan pemantauan tanpa infrastruktur, kepemilikan dan pendapat, dan penggunaan landasan hukum, perlindungan kontrol layanan media, internet dalam menggerakkan atas privasi hingga aman dari internet, kesenjangan digital masyarakat sipil, penyelenggaraan secara daring. Kebebasan berekspresi di ruang digital. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang menjadi ciri negara demokrasi. Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi tidak akan terwujud dan sistem pemerintahan jauh pada diktatorship atau pemerintahan otoriter yang jelas tidak diinginkan oleh siapa saja. Media menjadi salah satu ruang kebebasan berekspresi, tempat publik atau khalayak menyampaikan ide, gagasan, kebutuhan, termasuk kritik-kritik terhadap lembaga maupun tokoh-tokoh pemerintahan. Dengan perkembangannya teknologi, berkembang pula jenis-jenis media massa. Digital tradisional yang bersifat analog menjadi media baru yang bersifat digital. Maka ruang berekspresi publik menjadi lebih beragam. Pertanyaannya, samakah kebebasan berekspresi di ruang biasa maupun di ruang digital? Adakah kompleks tertentu dari kebebasan berekspresi di ruang digital? Berbeda dengan media massa tradisional yang dikuasai oleh redaksi atau pemilik media. Digital dikuasai oleh siapa saja. Khalayak dalam ruang digital dapat menjadi prosedur di samping konsumen. Fenomena khalayak media digital sebagai prosumen berimplikasi menghindarkan ruang kebebasan yang lebih luas. Kebebasan hal apa? Bebas dalam mengakses maupun bebas berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah kebebasan satu wujud hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi tak bisa dilepaskan dari kebebasan mencari, menerima, dan berbagi informasi. Kebebasan berekspresi juga berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat yang menjadi syarat demokrasi. Baik, selanjutnya perlindungan data privasi. Privasi adalah kondisi diri kita yang tidak ingin diketahui oleh orang lain tanpa seizin kita. Mengapa kita membutuhkan privasi? Mengapa kita tidak ingin data-data kita diketahui tanpa seizin kita? Macam-macam jawabannya. Bisa karena faktor ketidaknyamanan, bisa juga karena khawatir disalahgunakan untuk maksud-maksud jahat. Privasi daring maupun privasi digital adalah masalah bagaimana kita maupun melindungi data-data pribadi dengan mengelola batasan-batasan sejauh mana kita mengizinkan pihak lain mengakses data pribadi kita. Boleh kita melarang orang lain mengembang data kita? Boleh banget. Ingat, hak-hak privasi sudah melekat pada kita sejak lahir ke dunia. Pelanggaran
privasi terjadi ketika data-data pribadi kita diambil, dimanfaatkan, atau disebarluaskan tanpa persetujuan kita. Budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia. Komunikasi digital merupakan komunikasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk bertukar kabar lewat platform digital serta mengirimkan atau menerima pesan. Komunikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan maupun di luar jaringan. Intinya, dalam proses komunikasi tersebut maupun dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tetap harus mempertahankan nilai-nilai budaya dalam berkomunikasi. Terutama perlu memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dari setiap manusia Indonesia. Nilai kebangsaan melakukan komunikasi secara digital, alat bantu digital seperti smartphone atau komputer yang disertai dengan aplikasi atau situs media sosial tertentu. Kini pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi terhadap dunia pendidikan tidak bisa dihindari lagi. Hak digital bagi anak-anak. Sebagai pewaris dunia di masa depan, anak-anak akan sepenuhnya menjadi warga digital seperti terlihat sekarang ini. Mereka menjadi jauh banyak terhubung dalam dunia digital dibanding dengan orang tua. Jika demikian, bagaimana persoalan hak digital anak-anak? Sebelum berbicara tentang ketakutan seputar akses dan kebebasan berekspresi yang tidak terbatas, mari kita ingat bahwa hak-hak untuk berinteraksi dan berapresiasi dalam ruang digital harus dihormati sepenuhnya. Membuka akses anak pada lanskap digital adalah salah satu wujud dari penegakan hak digital anak-anak. Berdasarkan data ABGI terbaru, anak-anak secara keseluruhan menempati porsi 25,42% dari keseluruhan penggunaan internet di Indonesia. Mereka terdiri dari anak-anak berusia 5-12 tahun, 7,93%, anak-anak berusia 13-15 tahun, 7,86%, dan pada renta usia 16-18 tahun, 9,66%. ABGI 2020. Saat ini, menggunakan internet di kalangan anak-anak semakin intensif, namun berbagai data yang dikumpulkan dari Kemenaker, Jakepdi, Bekasi menunjukkan bahwa penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja masih belum stabil. Kendati terdapat peningkatan yang cukup baik dalam radiasi antar aktivitas dan kemampuan literasi aktivitas digital kaum muda Indonesia, namun mereka masih rentan terpapar aktivitas-aktivitas mencemaskan seperti cyberbullying, persekusi online, hoax, ujaran kebencian dan konten radikal, pornografi, kekerasan daring, penipuan daring, pencurian data, serangan siber, dan lain-lain.